Hai guys, selamat datang kembali ke channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin nama aku Upi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Nah guys, kalau misalnya kalian lihat video-video aku sebelumnya, pasti aku tuh lebih kebanyakan ngebahas tentang kura-kura darat, yaitu kura-kura sulcata. Karena kebetulan kura-kura darat yang aku punya cuma kura-kura sulcata. Tapi guys, sebenarnya aku itu lebih banyak punya kura-kura air dibanding kura-kura darat. Kura-kura air aku jenisnya lebih banyak, terus jumlahnya juga lebih banyak dibanding kura-kura darat. Nah, karena aku punya kura-kura darat sama kura-kura air, nah pada video kali ini aku mau kayak nge-share sama kalian, mendingan melihara mana sih? Mending melihara kura-kura darat atau kura-kura air. Nah, semoga poin-poin ini bisa kayak ngebantu kalian mutusin kira-kira mending melihara kura-kura air atau kura-kura darat ya, karena emang bener-bener keduanya itu bener-bener beda banget. Semoga bisa ngebantu kalian buat mutusin mau beli kura-kura air atau darat. Nah, langsung ke poin pertama, poin yang paling krusial banget, yaitu masalah harga. Nah, jadi untuk kura-kura darat itu cenderung harganya tuh lebih mahal dibanding kura-kura air. Dari yang aku lihat-lihat sih sekarang-sekarang ini emang kura-kura darat yang paling murah itu ya kura-kura sulcata baby, di harga sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ya kalau harga normalnya. Kan sekarang harganya lagi naik dan sekarang juga udah agak turunan sih, cuman nggak normal-normal banget juga. Cuman dari aku ngebandingin kura-kura darat yang lain, emang yang paling murah itu ya kura-kura sulcata. Mungkin kalau misalnya kalian tahu ada yang lebih murah lagi, itu mungkin masalah bukan harga pasaran ya, karena emang yang aku lihat itu sulcata itu murah gara-gara emang peminatnya banyak, breeder di Indonesia banyak, terus untuk impornya ke Indonesia juga lebih banyak, makanya harganya tuh lebih murah dibanding kura-kura lain karena mungkin sepi peminat. Tapi kalau misalnya kura-kura air, yang paling murahnya itu mungkin kita bisa kayak kura-kura Brazil, itu harganya satunya itu bisa cuman sampai 20.000 aja guys, jadi nggak terlalu sampai yang jutaan atau ratusan ribu banget. Nah, walaupun gitu, ada juga sih kura-kura air yang harganya juga jutaan, kayak kura-kura alligator snapping turtle. Nah, aku juga kebetulan punya kura-kura alligator snapping turtle juga. Dulu aku pernah beli, ukurannya berapa ya, mungkin sekitar 20 cm tahun 2018 kalau nggak salah. Terus kemarin lagi ada musibah, dianya mati tahun 2020 bulan Januari, dan itu ukurannya udah sekitar 35 cm. Itu lumayan sayang banget sih. Jadi ya kita belajar dari kesalahan, terus akhirnya kita beli lagi ukuran 11 cm kalau nggak salah, kura-kura AST itu harganya sekitar 1,4 juta. Nah, jadi ya emang kura-kura alligator snapping turtle emang lumayan mahal sih. Cuman kalau untuk range harga kura-kura air itu emang cenderung lebih murah dibanding kura-kura darat. Lanjut ke poin kedua, yaitu dari segi jenis kura-kura darat dan kura-kura air. Kalau misalnya aku lihat jenis kura-kura darat sama kura-kura air itu sama-sama banyak ya. Kura-kura darat tuh ada banyak banget macam jenisnya, kura-kura air juga gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat, mungkin ini kayak perasaan aku aja, emang kura-kura air itu jenisnya lebih banyak sih ketimbang kura-kura darat. Jadi tergantung buat kalian, tergantung buat para kolektor, terserah sih misalnya mau milih kura-kura jenis apa. Kalau kura-kura darat sukanya kura-kura yang mana, atau kura-kura air sukanya kura-kura yang mana, karena merekanya itu punya keunikan sendiri-sendiri yang dinilai dari selera kita juga gitu, mau belinya yang mana. Lanjut poin ketiga, yaitu dari segi perawatan. Nah, kalau untuk perawatan emang benar-benar beda banget sih, karena emang habitatnya juga kayak yang mereka itu hidup di mananya juga emang udah beda kan. Kura-kura darat ya di darat, kura-kura air ya di dalam air. Nah, kalau untuk perawatan, kalau dari berdasarkan pengalaman aku, emang lebih ribet kita memelihara kura-kura darat dari segi perawatannya dibanding dengan kura-kura air. Kalau untuk kura-kura darat, ribetnya itu pertama kita harus mandiin, karena dianya kadang emang suka kotor dari makanan-makanan mereka, jadi harus sering disikat. Terus harus sering dijemur juga, harus sering direndam juga, terus harus sering dibersihin kandangnya juga. Jadi emang perawatannya itu lebih banyak lah, karena emang banyak yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk kura-kura air kayaknya nggak ada perawatan yang harus gimana-gimana ya, yang istimewa gitu enggak. Cuman kura-kura air itu kita cuman perlu kayak ganti air aja. Terus
Kalau untuk makan ya tinggal nyemplungin aja. Terus enaknya kura-kura air itu kita nggak perlu pakai filter sih. Jadi kura-kura air aku juga nggak ada yang pakai filter. Aku punya CST yang udah gede banget, udah 25 cm. Aku cuma taruh di kontainer dan airnya aku ganti sekitar kayak 3 hari sekali atau kadang seminggu sekali gitu. Dan kayaknya juga fine-fine aja sih. Jadi nggak harus punya peralatan-peralatan yang gimana, taruh di kontainer, taruh air, taruh kura-kuranya, ya udah kasih makan seperti itu. Jadi nggak kayak kura-kura darat sih yang harus sering kita handle, kita sikat, kita jemur, kita mandiin, kita bersihin kandangnya. Jadi ya kalau dari segi perawatan emang lebih simple di kura-kura air kita. Lanjut poin keempat, yaitu dari segi harga pakan. Nah, kalau untuk kura-kura darat emang kebanyakan lebih makan sayur ya, karena merekanya vegetarian. Tapi juga ada sih kura-kura darat yang makan daging atau kayak makan udang gitu, yaitu kura-kura cherry head. Cuman emang mereka itu lebih dominan herbivora ya, jadi cuman makan sayuran sama buah-buahan aja. Nah, sedangkan kalau untuk kura-kura air itu tergantung sih, ada kura-kura predator dan ada juga kura-kura air yang bukan kura-kura predator. Jadi kalau misalnya kura-kura air yang bukan predator mungkin makanannya cuma pelet, tapi kalau untuk kura-kura air yang predator ya makanannya daging. Nah, tapi jangan salah guys, dari kura-kura darat sama kura-kura air, dari pengalaman pribadi aku emang lebih boros di kura-kura darat ya, meskipun makanan cuma sayur. Karena aku punya 3 sulcata aja nih, ukuran 25 cm, ukuran 13 sama 11 cm. Aku itu seminggu bisa ngabisin sekitar 50.000 untuk pakan aja. Jadi sebulan bisa sekitar 200.000 atau lebih. Sedangkan kalau untuk kura-kura air tuh kita ngasih makannya nggak terus-terusan gitu. Tergantung kalau misalnya kura-kuranya bukan kura-kura predator, mungkin ngasih makannya lebih sering, ngasih peletnya. Tapi kalau kura-kura air yang predator, ngasih makannya itu nggak harus tiap hari. Karena aku punya kura-kura CSC yang dulunya aku ngasih makan tiap hari, dan sekarang dianya itu udah agak obesitas gitu. Jadi ukuran dagingnya, ukuran badannya itu lebih gede dari ukuran cangkangnya, jadi nggak baik juga sih. Dan aku juga baca, terus juga ada yang komen juga katanya itu juga bisa sudden death kalau misalnya dibiarin obesitas seperti itu. Jadi aku kurangin makanannya, jadi kayak yang 2 hari sekali aku taruh, dan itu pun juga nggak banyak sih. Jadi ya gitu. Kalau untuk kura-kura air aku cuma ngabisin sekitar berapa ya, kalau aku untuk kura-kura AST CST aku ngasihnya cuma kepala ayam sih, meskipun kedengarannya daging, tapi aku ngasihnya kepala ayam karena mereka juga suka, karena juga ikan hidup. Dan itu pakannya berapa ya, sekitar ya 50.000 sampai 70.000 lah per bulan. Padahal kura-kura air aku banyak loh. Jadi kalau dari segi pakan emang kura-kura darat lebih banyak yang harus kita keluarin untuk pakannya dibanding dengan kura-kura air gitu. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu dari segi karakter. Kalau misalnya aku lihat karakter dari kura-kura darat itu cenderung lebih friendly ya, lebih ramah, terus juga lebih mudah dihandle dibanding dengan kura-kura air. Nah, kalau dari sini sih ya tergantung sama kaliannya juga sih, sukanya kura-kura yang lucu-lucu, kura-kura yang suka dihandle gitu kayak kura-kura darat, atau kalian sukanya kura-kura sangar, kura-kura air, kura-kura predator seperti itu. Nah, itu tergantung sama kalian sendiri, karena emang kura-kura predator itu cenderung lebih galak ya, lebih sangar kayak kura-kura AST, CST gitu. Kura-kura mata-mata juga lumayan sangar juga, kura-kura leher panjang juga lumayan sangar juga. Jadi ya itu tergantung kalian sukanya yang mana. Kalau aku sih pribadi lebih suka yang kura-kura darat karena merekanya itu lebih nggak berbahaya aja sih gitu. Jadi ngehandle-nya juga lebih enak dibanding kura-kura air gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih cenderung ke kura-kura darat kalau dari segi karakternya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu peralatan, atau misalnya kayak alat-alat apa aja sih yang harus kita punya untuk memelihara kura-kura darat, dan peralatan apa aja yang harus kita punya untuk memelihara kura-kura air.
Nah, antara kura-kura darat dan air tuh emang bener-bener beda banget guys. Jadi kura-kura darat itu emang lebih banyak peralatannya. Misalnya kalian punya kura-kura darat, kalian harus punya tempatnya, terus kalian harus taruh lampu UV, UVB, terus kami heater juga, terus ada tempat minumnya, terus ada kayak dasarnya gitu, kayak alas untuk kura-kura daratnya, terus ada juga tempat minumnya, terus ada tempat mainnya, tempat tidurnya. Itu kalau misalnya setting kandang yang lengkap ya, cuman itu ya tergantung dari kitanya juga. Kalau misalnya kalian mau lihat tips-tips setting kandang kura-kura darat, boleh cek video ke aku yang ini. Nah, sedangkan kalau untuk kura-kura air itu lebih simple guys. Kalian cuma butuh kontainer, terus air, udah tinggal masukin aja kura-kuranya. Jadi nggak terlalu ribet kayak kura-kura darat tadi ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau nambahin filter supaya airnya bisa lebih bersih gitu, ya boleh aja. Cuman kalau aku lihat sih nggak seribet kayak kura-kura darat tadi ya perlengkapannya. Jadi emang lebih simple peralatan untuk kura-kura air gitu. Lanjut poin terakhir, yaitu dari segi bonding atau ikatan dari yang punya ke kura-kuranya. Kalau dibandingin kura-kura darat sama kura-kura air, mungkin bondingnya itu lebih ke kura-kura darat ya. Karena kura-kura darat tadi kalau misalnya kita lihat dari segi karakternya emang lebih friendly, jadi lebih sering kita handle. Jadi bonding antara pemilik sama kura-kuranya itu emang lebih gimana ya, lebih deket aja, mungkin bawaannya lebih sayang aja gitu. Terus lebih sering diajak main. Jadi ya ikatan antara pemilik sama kura-kuranya itu emang lebih deket ke kura-kura darat. Sedangkan kalau kura-kura air kan taruhnya di air, jarang di handle juga, paling cuma diliatin aja. Jadi mungkin galak ya tetap galak-galak aja, mereka nggak tahu tuan-tuannya siapa-siapa aja. Jadi ya kalau dilihat dari segi bonding emang kedekatan antara pemilik sama kura-kuranya itu lebih dekat ke kura-kura darat dibanding kura-kura air gitu. Nah guys, jadi itu aja poin-poin penting perbedaan antara kura-kura darat dan kura-kura air. Nah, mudah-mudahan buat kalian yang bingung mending melihara kura-kura darat atau kura-kura air bisa ngambil poin-poin penting, dan bisa juga untuk memudahkan kalian dalam memilih hewan peliharaan antara kura-kura darat dan kura-kura air. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, tolong di like dan bantu support channel aku dengan klik tombol subscribe ya. So, see you guys on my next video. Bye!